Tadi ada yang tanya lagi, kalau prosesnya itu biasanya berapa bulan, Mas? Nah, kalau menurut versi saya dulu, itu kurang lebih saya dari mulai awal masuk LPK sampai berangkat menginjakkan kaki di Jepang, itu kurang lebih memakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konnichiwa konbanwa Rudi des. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semuanya yang menonton video ini rezekinya lancar. Amin. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat loh, subscribe itu gratis. Matur suwun. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengklik tombol loncengnya dan yang sudah mensubscribe video saya atau yang sudah bergabung di channel saya ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya meminta dukungannya kepada teman-teman semuanya supaya video saya ini tetap berkembang dengan baik. Oke. Jadi gini teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan ya pengalaman saya itu tentang proses magang ke Jepang. Jadi kemarin itu ada yang mendm saya di IG kan, ada yang tanya kan, Bang, gimana proses magang ke Jepang tentang program magang swasta. Jadi begitu lur. Oke teman-teman, akan saya jawab di video ini. Sekalian saya ingin membuat video biar jelas. Soalnya kalau saya kalau saya membalas satu persatu itu saya kelamaan teman-teman. Jadi menurut versi saya dulu ya, saya sebelum mengikuti proses magang ke Jepang ini, jelasnya ini di jalur swasta, itu ada tahap-tahap, ada step-stepnya tertentu teman-teman. Ini buat yang bertanya kemarin ya khususnya, tolong disimak baik-baik, akan saya jelaskan step-stepnya secara singkat aja, nggak usah secara detail. Kalau secara detail nanti kelamaan videonya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya ngerokok dulu teman-teman, karena ini di sini musim dingin, sudah mau memasuki musim dingin kedua. Kalau saya di sini kan, saya di sini udah mau 1 tahun ya, lebih 2 bulan lah. Musim dingin kedua ya, jam segitu suasananya udah dingin sekali. Kalau kemarin masih panas. Oke ya, menurut pengalaman saya teman-teman, proses magang Jepang untuk swasta itu yang pertama dilakukan itu kemarin, menurut pengalaman saya itu adalah yang perlu disiapkan pertama itu mental teman-teman. Mental ya, kalau mau kerja ke sini mentalnya harus siap dalam artian mental fisik dan mental batin dan pikiran. Itu masalah kejelasannya nanti disambung di video berikutnya. Persiapan yang kedua itu adalah biaya teman-teman. Biaya itu otomatis kan, kalau jalur swasta itu membutuhkan biaya yang sedikit, nggak sedikit sih ya, lumayan lah kalau dipikir-pikir. Kalau dihitung-hitung lumayan juga banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga masih sama kayak mental tadi, sabar teman-teman. Persiapannya 3 itu: mental,
biaya, dan sabar. Oke, kalau sudah mempunyai 3 persiapan itu, selanjutnya kita mencari apa ya teman-teman, LPK. LPK itu kayak lembaga kursus bahasa Jepang atau kayak lembaga penyalur kerja kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman di daerah, mungkin di daerah masing-masing biasanya ada. Tapi kalau teman-teman itu saran saya harus mendapatkan informasi itu LPK itu yang recommended. Artinya LPK itu benar-benar menyalurkan tenaga kerja ke Jepang itu dan sudah terbukti orangnya yang sudah ada di Jepang teman-teman. Jadi saran saya pilihlah LPK yang benar-benar recommended atau benar-benar sudah terbukti mengirim atau yang sudah anak didiknya dari LPK itu sudah terbang ke Jepang semua. Itu yang pertama, memilih LPK yang recommended. Oke, yang kedua itu setelah masuk ke LPK itu kita biasanya akan belajar bahasa Jepang dulu teman-teman. Biasanya kita itu dilatih bahasa Jepang itu dari mulai nol, dari mulai dasar. Dari cara menulis, cara membaca, dan cara berbicara. Itu untuk kelas dasar bahasa Jepang mulai dari nol itu biasanya di LPK itu mengajarkannya seperti itu teman-teman. Itu menurut pengalaman saya. Nanti kalau sudah kita belajar bahasa dasarnya, biasanya dari pihak LPK itu dia bekerja sama juga dengan SO. SO itu kepanjangannya Sending Organization, atau bisa dibilangnya itu juga penyalur juga teman-teman. Itu penyalurnya langsung hubungan ke Jepang, itu namanya SO. Kalau LPK itu biasanya cuman dia memberikan pelajaran bahasa Jepang doang dan memberikan relasi tes-tes di perusahaan nanti kita yang akan mau dimasukin ke Jepang. Biasanya begitu. Nah, kalau sudah belajar nanti kita kan diikutkan tes sama pihak SO. Jadi pihak SO itu bekerja sama dengan Kumiai teman-teman. Kalau Kumiai itu istilahnya yang bertanggung jawab selama anak dikirim ke Jepang 3 tahun itu, yang bertanggung jawab semuanya yang ada di Jepang itu namanya Kumiai. Jadi kalau yang bertanggung jawab di Indonesia itu namanya SO, kalau yang di Jepang itu namanya Kumiai. Nah, jadi dari ketiga organisasi itu LPK, SO, dan Kumiai itu saling berhubungan dalam proses penyaluran tenaga kerja magang ke Jepang, dan selama anak tersebut di Jepang itu biasanya 3 organisasi itu masih berhubungan dan masih bertanggung jawab selama 3 tahun teman-teman. Oke, jadi tadi itu habis ikut pelajaran bahasa Jepang dasar, nanti diikutkan tes di perusahaan. Misalnya kita mau tes di perusahaan pengelasan, atau di perusahaan pengepresan, atau di perusahaan perakitan mobil, atau di perusahaan peternakan. Banyak sekali teman-teman jenis kerja-kerja yang ada di Jepang itu banyak sekali. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Kalau saya sendiri, alhamdulillah di sini saya dulu lolos tesnya itu di perusahaan pembuatan mesin kapal teman-teman.
Saya di sini itu bekerja di perusahaan pembuatan mesin kapal ya, onder dealnya mesin kapal lah, jadi besar-besar begitu. Nah, nanti kalau sudah ikut tes, tesnya lolos, itu nanti biasanya masih ada tahap kedua teman-teman. Tahap kedua itu sebelum berangkat, anak yang sudah lolos tes itu tak biasanya dari pihak SO itu dia akan menggembleng bahasanya selama kurang lebih 3 bulan teman-teman, sebelum diberangkatkan ke Jepang. Nah, selama 3 bulan itu para anak didiknya yang ingin mau magang ke Jepang, yang akan mau dikirim ke Jepang, itu digembleng dari segi bahasanya, terus dari segi mentalnya, terus dari segi sikapnya, terus dari segi cara bicaranya, itu akan dilatih terus selama kurang lebih, kalau saya dulu ya itu 3 bulan. Kalau saya dulu di Bandung teman-teman, karantinanya itu di Bandung, itu selama 3 bulan akan digembleng terus bahasanya yang meliputi yang tadi saya sebutkan. Nah, selama 3 bulan itu juga kita juga menunggu proses visa, terus proses medical check up teman-teman. Itu kita akan melakukan proses-proses itu. Kalau pembuatan paspor itu biasanya sebelum karantina 3 bulan tadi teman-teman, itu pembuatan paspornya jadi, terus karantina 3 bulan. Selama 3 bulan itu nunggu visa kita jadi yang ada di Jepang. Nanti kalau sudah jadi, CO-nya, izin tinggalnya yang ada di Jepang jadi, itu biasanya setelah 3 bulan itu terbangnya itu menurut jadwal pas dari awal pertama kita tes teman-teman. Biasanya itu kalau pas tes nanti ada rencana planningnya dari pihak perusahaan, itu nanti kamu berangkatnya, seumpamanya tesnya bulan Januari, nanti kamu berangkatnya bulan Desember atau enggak bulan berapa kayak gitu. Biasanya ada nanti kurang lebih maju mundurnya sesuai rencana yang ditetapkan di awal pas posisi tes kemarin teman-teman, biasanya begitu. Nah, nanti kalau sudah karantina biasanya pulang, terus visanya jadi yang dari Jepang, terus kan dikirim ke Indonesia. Nah, itu kita baru bisa berangkat ke Jepang teman-teman. Tapi jangan takut, nanti di Jepang juga kita ada yang bertanggung jawab tadi, namanya kumiai. Kumiai itu ya di sini pokoknya yang bertanggung jawab lah terhadap kita dari masalah pekerjaan, bahasa, segi kehidupan dan lain-lain. Itu biasanya di sini itu ada yang bertanggung jawab, itu yang paling bawah itu kumiai. Kumiai yang bertanggung jawab di sini itu kalau yang program swasta ya teman-teman. Terus tadi ada yang tanya lagi, kalau prosesnya itu biasanya berapa bulan mas? Nah, kalau menurut versi saya dulu itu kurang lebih saya dari mulai awal masuk LPK sampai berangkat menginjakkan kaki di Jepang itu kurang lebih memakan waktu 8 bulanan teman-teman. Itu udah terhitung cepet ya, alhamdulillah. Soalnya saya dulu juga alhamdulillah banget nggak ada kendala. Jadi alhamdulillah bisa lancar lah begitu. Ada juga yang 5 bulan udah berangkat, itu kalau yang rezekinya bagus. Tapi paling standarnya itu 7 bulan, 8 bulan sampai setahun teman-teman. Jadi jangan, yang bagi teman-teman ini yang sebelum mau berangkat ke Jepang, sebelum mau mendaftarkan ke LPK itu dipikir-pikir dulu mentalnya. Jangan berharap kita daftar LPK langsung terbang ke Jepang, enggak, bukan begitu. Semua ada prosesnya tadi teman-teman. Ya secara singkat begitulah, tapi ada masih ada detailnya banget.
itu ya kurang lebih memakan waktu itu paling cepat itu 1 tahun. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Dulu masih ada prosesnya dan masih ada ujiannya bagi kita. Nah, saran saya buat teman-teman yang mau mendaftarkan atau yang mau mengikuti program magang ke Jepang, minimal itu punya 3 pondasi tadi yang awal saya sebutkan tadi teman-teman. Mental, biaya, dan sabar. Itu 3 pondasi itu teman-teman. Kalau 3 pondasi itu sudah ditanamkan matang-matang ke dalam diri teman-teman semuanya, kemungkinan itu untuk proses kedepannya itu mudah teman-teman. Cuman kalau kita punya biaya, kita nggak siap mental teman-teman, sama aja nggak bisa berangkat. Ya bisa berangkat, cuman kita pasti banyak sekali godaannya teman-teman. Jadi harus siap mental, biaya, dan sabar itu pokoknya harus sabar teman-teman. Jadi kalau proses magang ke sini tuh nggak mesti ya ada yang rezekinya baik langsung prosesnya lancar berangkat, ada yang ya banyak sekali godaan dan rintangan untuk menuju ke negara yang sangat indah ini teman-teman. Jadi begitu kurang lebih proses magang ke Jepang. Biayanya berapa mas? Kalau untuk masalah biaya teman-teman, kita nanti sambung lagi ke video yang selanjutnya. Ini saya ingin mau menjelaskan sedikit singkat perjalanan proses dari awal sampai turun bandara atau menginjakkan kaki di Jepang. Oke, jadi begitu. Oke, jadi video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih berpikir-pikir mau magang ke Jepang, mau bekerja di Jepang, entah mau itu mengikuti proses IM negeri atau swasta, itu tolong dipikir matang-matang dan ditanamkan matang-matang 3 hal yang saya sebutkan tadi teman-teman. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.